Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, malam hari ini saya ngopi nih ya, nongkrong di tempatnya juri ya, juri yang lagi hit sini teman-teman ya, di Tulungagung. Jadi Sordaduk ini teman-teman ya, kalau di medsosnya itu namanya Pak Topan. Gimana Mas Topan? Sehat ya? Sehat. Sehat. Nah teman-teman, di obrolan saya ini obrolkan tentang sistem ya, untuk perlombaan. Jadi tempo hari itu Pak Topan bikin event ya di sini 12G. Gimana? Sukses nggak? Sukses ya? Full gantangan? Full. Tiket berapa? Tiket 120. Nah teman-teman, memang sistem ini kan baru ya, dikenalkan di sini. Terus mungkin juga teman-teman masih bertanya-tanya ya, gimana sih sistem ini gitu. Sebenarnya teman-teman, sistem yang dibuat kemarin juga itu tidak pure sama seperti mana sistem yang pernah saya kenalkan di Lampung. Karena ini sifatnya untuk pengenalan dan bentuk dari pengondisian gelaran lah teman-teman ya, supaya orang-orang itu paham dengan konsep baru ya. Di sini kan coba untuk merubah cara pandang teman-teman kicau mania yang tadinya mungkin masih meragukan juri, yang lomba masih teriak-teriak dan sebagainya. Di sini coba kita bentuk supaya kicau mania ini agak keren dikit gitulah ya, khususnya untuk di Tulungagung kita. Dan ini perdana ya di Tulungagung ya, di Ngunut. Ya ini pencetusnya nih yang mengenalkan itu ya Mas Topan. Nah teman-teman, saya ini kan minta sama Mas Topan nih, gimana kalau kemarin kan udah sukses nih, gimana kalau setiap lapres mungkin ya kalau nanti lapres ini juga rame, kita bisa tingkatkan ke latber pun pakai seperti itu. Gimana nih Pak Topan ke depannya nih, mau tetap dipakai enggak nih? Ya insya Allah tetap dipakai. Tetap dipakai ya, lapresnya aja ya. Nah dari sisi keuntungan ya, keuntungan lomba, sampai kan waktu itu juga ya juri ya panitia. Apa yang sampai dapatkan dalam perlombaan itu? Yang Saya dapatkan ya pemain puas lah pastinya. Pemain puas. Yang jelas juri pun juga ada. Juri juga agak kesulitan menilai burung gitu ya. Dan hasilnya ada lah ya, yang jelas gitu. Terus panitia lomba juga karena ada keuntungan ya, jelas semangat lah untuk ke depan. Ya, semangat. Sewaktu sampean kenalkan itu, bagaimana sampean membaca pemain-pemain ini? Apakah wah ini kok lombanya begini, kok sedikit pemainnya, kok nggak bisa teriak dan sebagainya, itu gimana? Sampean bacanya gimana waktu itu? Ya saya kira ada peminat kok. Gitu ya? Pertama kali ya. Ternyata ya full. Nah sedikit gambaran Pak Topan ya, untuk sistem yang dikenalkan G12 di Tulungagung ini, khususnya di Ngunut nih ya, seperti mana Pak Topan yang lakukan di gantangan mana, Jatiwayang namanya ya. Nah supaya nanti teman-teman paham lah maksud dari G12 ini seperti apa gitu ya, dan konsepnya dari Pak Topan itu seperti apa ya. Nanti mungkin teman-teman yang sekitar Tulungagung, Kediri, Blitar yang pengen merasakan perlombaan dengan tanpa harus menanggung ragu gitu ya, kan biasanya pemain tuh ragu tuh, keluarkan uang 100 aja nggak ragu ya. Sebenarnya bukan dari angkanya Pak Topan ya, dari ya ragunya ini tadi loh ya, ragu, nggak percaya sama juri, tapi juga mau gimana lagi, udah punya burung yang siap ya tetap harus dilombakan. Nah kalau ini nanti orang-orang sudah hilang ragu ini, pasti kedepannya mau tingkatkan harga tiket juga berani ya. Berani kalau udah yakin pemain, yakin. Berani ya. Tantangan ya. Nah waktu sampean
bikin gelaran itu, ada nggak yang bleset dari situ? Dari tafsiran sampean di burung 12 itu, ada nggak dari pemain juga terus, loh kok yang juara yang ini gitu? Ada nggak sebetulnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena mudahnya memantau burung 12 itu tadi ya? Mudah, Mas. Mudah ya. Terus tanpa teriak. Tanpa teriak. Burung cuma 12 burung, 4 juri ya. 4 juri ya. Sebenarnya sampean sendiri aja mampu sebenarnya. Tapi sampean nggak mau sombong gitu ya. Nggak enak, Mas. Aduh. Jadi intinya enak lah Pak Topan ya. Sampai seorang juri pasti merasakan enak ya. Enak. Untuk memilih, menemukan burung yang terbaik itu enak ya. Enak banget. Enak banget. Nah itulah teman-teman ya, nanti ya sekitar Karesiden ini ya, mungkin Kediri, Blitar, Galek, Tulungagung Kota, bisa hadirlah nanti di setiap Lapres di Jatiwayang ya, nanti pakai sistem G12 ya. Tiap minggu ketiga. Setiap minggu ketiga. Iya. Nah sekarang ngomong-ngomong soal konsep di hadiah gitu ya. Ini kan tentu saja juga pemain itu pasti memperhitungkan itu juga Iya. gitu. Karena memang juga pemain ini juga ya yang apa ya burungnya juara ya hadiahnya juga harus pantas gitu. Gimana? Sampai untuk reng-rengan hadiah ini tadi. Kalau rank hadiah Dari tiket 120. panitia kalau di total cuma ambil 2 tiket. 2 tiket ya. Hah. Yang 10 tiket buat peserta. Gitu ya. Diambil 3 juara. Berarti sampai dapatkan berapa itu? 240. 240. Nah, 240 itu berarti kan masih ada potongan di trofi. Iya. Kalau nanti pemainnya minta trofi yang bagus gimana? Ya Ini kan kalau di umumnya nih, umumnya itu gelaran itu kan pakai atau ngambil 30% ya. Ya anggap aja diambil 4 atau 3,5 tiket lah. iya. Nah kalau sampean coba mengambil 3 tiket aja, terus tropinya bagus, itu kalau 3 tiket itu berarti berapa? 360. 360. Terus kalau ditambah dipotong ya, dipotong trofi bagus, kira-kira sampean berat nggak? Ya, 3 enggak. tiket? Enggak, kalau sudah 3 tiket enggak. Nggak ini ya. Nah kalau 3 tiket itu berarti sisanya yang diberikan ke pemain itu 9 tiket. 9 Ya, tiket. 9 tiket. Juara pertama di tiketan 120 itu berapa berarti? Ya sekitar 550 lah. 550, terus 300, 300, 250. 250. Wah. Masih untung 2 tiket berarti ya yang juara 3 itu ya. Iya. Wah, itu luar biasa teman-teman ya. Itu luar biasa. Pokoknya tujuan saya itu peserta senang lah. Kok mulia tujuan sampean, Mas? Ya, iya, Mas. Apa sampean itu termasuk masih ada berbau ustadz kira-kira? Ya. Ya yang penting ya itu tadi ya, karena kita pengennya juga konsep di perburungan ini kan juga paling tidak menguntungkan 3 elemen, pemain, juri, dan juga panitia lomba. Kalau salah satunya ini tidak diuntungkan, cuman hanya satu yang diuntungkan, maka yang 2 pasti akan merasa kerugian. Tapi kalau sama-sama diuntungkan, mungkin akan cepatnya bertumbuhnya kicomania yang ada di Ngunut ini lah ya. Dan kemarin itu sampean masih kasih berapa kelas itu? 2 kelas. 2 kelas. Kira-kira nih ya, iseng-iseng berhadiah. Kira-kira kalau kita bikin kopdar murai batu gitu gimana? Ya bisa. Bisa aja ya. Bisa aja. Nantilah teman-teman ya kita rembukin lagi sama pemain-pemain itu gimana kalau kita nanti bisa bikin kopdar murai batu. Ya, yang jelas itu tadi kalau masalah harga tiket sebenarnya pemain juga tidak begitu keberatan. Yang diragukan, yang difikirkan oleh pemain-pemain ini bagaimana gelaran itu bisa menampilkan penjurian yang amanah dan jujur gitu ya. Nah tentu saja pemilihan-pemilihan untuk juri yang bertugas juga harus juri-juri yang profesional, juri-juri yang betul-betul kompeten lah dalam bidangnya. Bukan juri-juri yang apa, anak-anak bawang Pak deh.
Kalau bawang. Jadi saya ikut itu gitu ya. Gitulah teman-teman ya. Yang jelas untuk jadwal ke depan ini setiap Lapres akan ada G12. Iya. Oke lah teman-teman ya. Dan itu pertama kali di Tulungagung yang ya kita untuk teman-teman yang di Tulungagung ya harus berterima kasih nih sama Pak Topan yang sudah bisa mengenalkan gitu ya. Untuk depan kita kasih trofi yang mewah lah. Wah, oke lah. Oke, mungkin ajakan untuk teman-teman minggu ketiga ya. Lapres di Jatiwayang. Nah, coba sampean ajak nih. Ini lagi. Gimana kalau gayanya kayak Samuri? Wah, nggak bisa Mas. Nggak bisa. Kalau teman-teman ya, yang jelas di minggu ketiga Jatiwayang BC Lapres ya, yang teman-teman pengen merasakan gimana sih konsep pencurian di 12 ya. Mungkin ini untuk pakem penjurian dan sistemnya yang di dalam mungkin masih seperti mana lomba-lomba pada umumnya di Tulungagung ini. Hanya saja di situ yang ditekankan yaitu pembatasan peserta dan juga tidak ada teriakan. Dan itu menurut saya sudah sangat membantu. Untuk kedepannya mungkin ada pembaruan ini perlu juga kita pikirkan lah ya. Kita ya melangkah itu slow tapi pasti gitu ya. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Topan bisa menyelenggarakan juga dengan konsep yang lebih bagus, lebih sempurna dan juga dengan tiket yang fantastis. Gitu Pak Topan ya? Iya. Oke lah teman-teman. Saya rasa cukup sekian. Sukses.